Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perkembangan padi di Indonesia. Sebelum masuk ke video penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Antonio Mangkasegeri Sinaga dengan NIM J0304211102 dan rekan saya Zakaria Hidayatullah dengan NIM J0304211189. Lalu saya Muhammad Ali Pandul Satrio dengan NIM J0304211197. dan saya Brilian Sadiniji Fernando dengan NIM J0304211196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke materi penjelasan tentang perkembangan padi di Indonesia, ada yang tahu nggak sih apa itu komoditas? Komoditas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan produk unggulan, bahan benda niaga, hasil bumi, dan kerajinan setempat yang memiliki nilai sesuai komoditas ekspor. Nah, komoditas juga dibagi menjadi beberapa bagian, ada komoditas industri, komoditas pertambangan, komoditas hasil laut, komoditas hasil hutan, dan kerajinan rakyat. Komoditas juga memiliki komoditas unggulan, yaitu komoditas yang memiliki potensi persaingan yang tinggi dan dapat menguntungkan rakyat dan sekitarnya. Padi merupakan salah satu tanaman pangan utama di Indonesia. Selain sebagai sumber karbohidrat, padi juga memiliki peranan penting dalam pangan di Indonesia karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengkonsumsi hasil dari tanaman padi, yaitu beras. Perkembangan padi di Indonesia juga sangat pesat, terutama dalam hal produksi dan teknologi budidaya. Nah, untuk mengetahui perkembangan produksi padi di Indonesia akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk perkembangan produksi padi di Indonesia ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu produsen padi terbesar di dunia ya. Produksi padi di Indonesia itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa dekade terakhir ini, yaitu pada tahun 2020 produksi padi Indonesia itu udah mencapai 55,6 ton ya, 5,6 juta ton ya. Itu kayak naik sekitar 2,9% dibandingin tahun sebelumnya ya, tahun 2019 ya. Lalu selanjutnya faktor yang bisa berkontribusi dengan peningkatan produksi ini yaitu di Indonesia ini teknologi budidaya produksi dan lain-lainnya, teknologi budidaya padi ini lebih bagus karena lebih unggul karena pemerintah itu memang melakukan berbagai banyak upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas padinya itu tersendiri dan juga didukung oleh sumber daya manusianya dan para seperti petani padinya itu mereka udah pada pinter semua juga ya, diajarin dan lain-lain, dan irigasinya juga pakai irigasi modern, terus pengembangan varietas padi dan lain-lain sebagainya yang lebih unggul, di mana hal ini membuat perkembangan produksi padi itu meningkat secara 2,9%. Itu ini signifikan sekali gitu. Selanjutnya, kemajuan dan penerapan teknologi pertanian di Indonesia juga sangat berkontribusi dalam pemasaran padi di Indonesia. Yang pertama, pemilihan varietas padi yang digunakan. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis padi yang bisa digunakan. Yang pertama, ada jenis hibrida yang merupakan penggabungan dua jenis padi untuk mendapatkan kualitas dan kualifikasi padi tertentu yang diinginkan. Kedua, ada bibit unggul yang dari awal memiliki kualitas yang bagus. Yang ketiga, ada bibit padi lokal yang penanamannya sendiri berdasarkan wilayah dan cuaca yang mendukung. Selanjutnya adalah pemilihan tanah yang tepat, pemilihan pupuk yang tepat, dan pemilihan pestisida untuk serangga yang tepat. Lalu di Indonesia sendiri, kebanyakan untuk pembajakannya masih menggunakan tenaga hewan, namun untuk beberapa tempat sudah menggunakan traktor untuk membantu dalam peningkatan jumlah dan peningkatan kualitas hasil panen. Intensitas air juga sangat mempengaruhi dalam penanaman padi untuk mendapatkan hasil kualitas yang bagus. Oleh karena itu, pembangunan dan pembuatan irigasi harus dilakukan dengan sesuai dan tepat. Pemerintah sendiri sudah berupaya membantu dalam meningkatkan penanaman padi di Indonesia dengan cara membuat aplikasi dan beberapa laman di internet untuk membantu petani memilih jenis padi yang sesuai digunakan di daerah masing-masing. Lalu untuk target pasar dan harga pasar serta membantu dalam pemasarannya. Selanjutnya tuh ada pohon industri padi. Pohon industri padi tersebut tuh dibagi menjadi dua, yaitu pertama tuh jerami. Jerami itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu strawboard atau yang biasa dipakai di industri bahan bangunan, atau yang kedua
merang tersebut ini contohnya kayak pulp tersendiri itu dipakai di industri kertas. Nah, jenis yang kedua dari padi yaitu ada gabah tersendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama sekam ini juga dibagi menjadi 4, yaitu pertama furfular atau yang biasa dipakai di industri kimia. Yang kedua tuh ada abu tersendiri ini tuh dibagi menjadi 4, yaitu quartz atau yang dipakai buat industri elektronik. Yang kedua ada nisilikat yang biasa dipakai untuk industri gelas, dan semen hidrolik dan semen portland. Nah, ini itu biasanya dipakai buat industri bahan bangunan. Dan terakhir itu ada reinforcing karet. Dari namanya tersendiri itu biasanya dipakai untuk industri barang karet. Nah, jenis yang ketiga dari sekam ini ada hooksboard. Hooksboard ini tuh biasanya dipakai dalam industri bahan bangunan. Dan yang keempat atau lainnya itu bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu abrasif dan absorbent, yaitu biasanya dipakai untuk rumah tangga. Dan yang terakhir itu ada pressing aid yang biasanya dipakai untuk industri makanan. Jenis gabah yang kedua itu ada katul tersendiri itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu pertama katul yang lagi menjadi 2, yaitu minyak makanan yang biasa dipakai untuk industri makan. Yang kedua itu ada minyak industri yang biasa dipakai untuk industri kosmetik. Dan jenis katul yang kedua tuh ada ampas. Ampasnya itu tuh biasanya tuh digunakan untuk industri makanan dan pakan ternak. Dan jenis terakhir dari gabah tersendiri yaitu adalah beras. Ya, seperti yang kita tahu tuh beras ya, seperti kita makan sehari-hari itu biasanya untuk bahan makanan. Ya, kesimpulannya, perkembangan padi Indonesia sudah cukup besar, terutama pada hal produksi dan teknologi budidaya. Perkembangan padi Indonesia dibantu oleh teknologi budidaya yang perkembangannya juga cukup besar, seperti penggunaan varietas padi yang unggul, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, juga penggunaan irigasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mulai memberikan wawasan dan menerapkan pertanian berbasis teknologi yang membantu petani dalam merawat dan mengelola seluruh pertaniannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.